Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua mengenai akuntansi hibah. Nah, untuk soal yang kedua ini saya dapatkan juga dari soal UTS sama seperti pada waktu pilihan ganda tadi, soal UTS D3 alih program pada mata kuliah akuntansi pemerintah 3 tahun 2017-2018. Nah, soalnya yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di bawah Ditjen Imigrasi memperoleh hibah berupa mobil yang digunakan untuk layanan paspor keliling sebanyak 20 unit dari pemerintah Arab Saudi. Dengan rincian sebagai berikut, nilai wajar mobilnya ekuivalen 365 juta per unit. Mobil tersebut diserah terimakan pada 4 April 2016. Pada tanggal 25 Mei 2016, Ditjen Imigrasi melakukan permintaan pengesahan hibah ke KPPN dan dengan mengajukan SP3 HLBJS dan kemudian terbit SP2 HLBJS atau dokumen pengesahannya. Kemudian nomor 3, tanggal 2 Juli 2016, diketahui bahwa 2 unit mobil ini tidak bisa digunakan karena kesalahan pengiriman sehingga mobil tersebut dikembalikan ke pemerintah Arab Saudi untuk diganti dengan mobil yang baru sesuai dengan perjanjian hibah, dan penggantian mobil akan dilakukan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2017. Nah, soalnya di sini adalah buatlah ayat jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi baik dari pihak Satker Ditjen Imigrasi selaku penerima hibah langsung ataupun Wakpabun BA 99902. Nah, kita coba kerjain yang soal pertama dulu atau jurnalnya dari pihak Satker maupun pihak Bun. Nah, tadi di sini terdapat 3 tanggal transaksi, yaitu 4 April, yaitu tanggal penyerahan mobilnya gitu ya. Nah, di sini 4 April di buku besar kasnya no entry karena ini berupa hibah barang, sedangkan di buku besar akrualnya yaitu peralatan dan mesin pada hibah langsung yang belum disahkan. Nah, di sini diasumsikan bahwasanya peralatan dan mesinnya ini langsung dicatat di aplikasi SIMAK BMN sehingga tidak perlu lagi melakukan penginputan nantinya atau tidak perlu lagi mengakui peralatan dan mesin yang belum diregister. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan dengan dipisah antara pencatatan SIMAK BMN-nya, boleh saja. Kreditnya hibah langsung yang belum disahkan sebesar 7.300.000.000 atau sebesar 20 unit mobil dikalikan dengan 365 juta. Kemudian 25 Mei yaitu terjadi pengesahan hibah. Nah, pengesahan hibah di sini kita melakukan jurnal balik hibah langsung yang belum disahkan ini pada pengesahan hibah langsung sebesar 7,3 miliar. Seperti itu. Nah, di buku besar kasnya no entry. Untuk kedua transaksi ini di buku besar atau di jurnal Wakpabun dilakukan penjurnalan pada tanggal 4 di sini no entry karena belum terjadi pengesahan hibah. Sedangkan tanggal 25 Mei ketika terjadi pengesahan hibah oleh KPPN yang menjadi rekan Ditjen Imigrasi, maka dicatatlah pendapatan LO atau pendapatan hibah LO debitnya diterima dari entitas lain atau didel sebesar 7,3 miliar rupiah. Di buku besar kasnya no entry. Selanjutnya 2 Juli ketika terjadi pengembalian mobil sebanyak 2 unit karena tidak sesuai spesifikasi dan akan diganti tahun depan. Nah, di sini sebenarnya kondisi untuk menggambarkan transaksi nomor 3 ini di kehidupan nyata atau di prakteknya itu tidak sering terjadi atau bahkan tidak terjadi. Yang sering terjadi pengembalian hibah itu adalah hibah tunai atau hibah uang. Baik hibah uang tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu itu sudah ada atau sudah dijelaskan dalam PMK, baik PMK 221 maupun 271. Sedangkan untuk pengembalian hibah barang di PMK 271 maupun PMK 221 itu tidak ada dijelaskan di sana, sehingga tadi aku konfirmasi terlebih dahulu ke dosen yang bersangkutan dari beberapa dosen sehingga saya simpulkan jurnalnya seperti ini nanti. Tuh. Nah, teman-teman nanti kalau mau mengkonfirmasi lagi ke dosen yang bersangkutan, dosennya teman-teman bisa menanyakan transaksi yang nomor 3 ini, bagaimana perlakuan ketika ada terjadi pengembalian hibah barang. Seperti itu. Nah, jurnalnya yaitu yang pertama, jurnal terjadi pengembalian hibah. Nah, jurnal terjadi pengembalian hibahnya itu intinya adalah 2 yang ini, yaitu pengembalian hibah langsung yang belum disahkan pada peralatan dan mesin. Ini ketika terjadi pengembalian hibah tetapi belum dilakukan pengesahan pengembalian hibahnya. Kemudian ketika terbit pengesahan pengembalian hibah atau pengembaliannya ini sudah disahkan, maka
dilakukan jurnal balik, yaitu pengesahan pengembalian hibah pada pengembalian hibah yang belum disahkan, atau akun balik dari yang ini tadi. Sebesar 2 unit dari 365 juta. Kemudian pada tahun depan ketika terjadi penerimaan pengembalian mesinnya, jadi di sini kalau di soal ini kan kita mungkin berpikir bahwasanya di sini sudah timbul hak untuk 2 mobil yang akan diterima tahun depan. Apakah mungkin diakui sebagai piutang? Itu tidak, karena penjurnalan untuk hibah barang ini yang akan diganti tahun depan itu dilakukan ketika hibahnya itu sudah diterima atau barangnya sudah diterima baru dilakukan penjurnalan. Jurnalnya yaitu peralatan dan mesin pada hibah langsung yang belum disahkan sebesar 730 juta. Atau sama seperti jurnal yang ini tadi, sama seperti jurnal penerimaan hibah biasa. Ini jurnal pada tahun depan. Oke, pada tahun depan. Kemudian jurnal di Wakpabunnya untuk 2 Juli ini di buku besar kasnya no entry, maupun di jurnal tahun depannya nanti juga no entry. Sedangkan untuk di buku besar aktualnya pada saat pertama ini transaksi pengembalian hibahnya itu no entry, dan pada saat sudah disahkan pengembalian hibahnya, maka jurnalnya adalah koreksi ekuitas pada ditagihkan ke entitas lain. Kenapa kita tidak mendebit pendapatan LO sama seperti soal 1 tadi? Ketika terjadi pengembalian maka pendapatan hibahnya di debit, kreditnya di del. Nah, kenapa tidak seperti itu? Karena ini merupakan pengembalian hibah pada tahun anggaran yang lalu. Seperti itu. Jadi jurnalnya adalah koreksi ekuitas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 730 juta. Nah, tahun depannya ini juga no entry karena untuk menggambarkan transaksi yang ini kan belum terjadi pengesahan, makanya tahun depannya pada saat si buku besar akrual Satker ngejurnal ini, buku besar akrual Wakpabun belum melakukan penjurnalan. Jurnalnya nunggu ketika ada pengesahan penerimaan hibah dari barang yang sesuai spesifikasi. Itu. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Soal nomor 2, berapa pendapatan hibah yang dilaporkan dalam laporan operasional Wakpabun BA 99901 transaksi terkait transaksi hibah langsung di atas. Nah, di sini kita yang disuruh mencari adalah akun dari pendapatan hibah LO, karena di sini adalah laporan operasional, nggak mungkin kita mencatat pendapatan hibah LRA, dan nggak mungkin juga karena di sini hibahnya barang, jadi nggak ada akun pendapatan hibah LRA. Nah, pendapatan hibah LO pada Wakpabun itu cuma ada satu pada saat tanggal 25 Mei terjadi pengesahan hibah sebesar 7,3 miliar. Jadi total pendapatan hibah sebesar 7,3 miliar. Seperti itu. Nah, yang ketiga, analog uraian transaksi di atas apabila hibah barang tersebut digantikan dengan hibah tunai, di mana pengembalian mobil juga dianalogikan sebagai pengembalian tunai, bagaimana ayat jurnalnya. Nah, soal yang ketiga ini sama seperti soal yang pertama, cuman bedanya ketika ini hibah uang, maka perlakuannya seperti apa. Nah, di sini ketika hibah uang, maka jurnalnya yang pertama tanggal 4 April ketika terjadi penerimaan hibah, akunnya adalah kas lainnya di Kementerian Lembaga dari hibah pada hibah yang belum disahkan sebesar 7,3 miliar. Di Wakpabunnya keduanya no entry karena belum disahkan seperti itu. Baru ketika terjadi pengesahan 25 Mei maka jurnalnya adalah pengesahan hibah langsung yang belum disahkan pada pengesahan hibah langsung sebesar 7,3 miliar atau jurnal balik akun yang ini. Nah, supaya nanti 0. Jurnal di Wakpabunnya ini barulah dicatat pendapatan hibah LRA karena di sini merupakan pendapatan hibah dari uang tunai sehingga akan masuk ke ketentuan cash basis di buku besar kas sehingga di jurnal diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah LRA 7,3 miliar. Nah, yang buku besar aktualnya adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah LO sebesar 7,3 juga. Selanjutnya pada 2 Juli ketika terjadi pengembalian hibah uang tunai tadi,
jurnalnya adalah pengembalian hibah langsung yang belum disahkan pada kas lainnya di KL atau Kementerian Lembaga dari hibah sebesar 7,3 miliar. Kita anggap misalkan nominalnya di sini sama. Nah, ini jurnal pengembaliannya. Selanjutnya jurnal pengesahan dari pengembalian, yaitu pengembalian hibah langsung pada pengesahan pengembalian hibah langsung yang belum disahkan atau untuk ngebalik jurnal yang ini tadi. Nah, jurnal ini dibalik sebesar 730 juta. Di wakabunnya, jurnalnya adalah jurnal yang pertamanya no entry, yaitu ketika terjadi pengembalian hibah. Tapi ketika terjadi pengesahan pengembalian hibah, maka jurnalnya adalah pendapatan hibah LRA sebesar 730 juta. Kreditnya diterima dari entitas lain 730 juta dan di buku besar aktual pendapatan hibah LO debit, kreditnya diterima dari entitas lain 730 juta. Ini jurnal balik. Kita ngebalik jurnal pada saat penerimaan hibahnya ini. Nah, kita ngebalik jurnal yang ini. Dibalik aja gitu. Ini dibalik. Kemudian, ketika tahun depan kita menerima uang kasnya tadi, jurnalnya adalah kas lainnya di KL dari hibah, kreditnya hibah langsung yang belum disahkan, sama seperti transaksi nomor 4, sebesar 730 juta. Di di buku besar wakabun, baik buku besar aktual maupun buku besar kas, tidak dilakukan penjurnalan karena belum terjadi pengesahan hibah. Nah, itu untuk jurnal nomor 3, yaitu jurnal transaksi ketika dianalogikan sebagai hibah uang. Nah, jurnal nomor 4 jelaskan perbedaan belanja hibah dan belanja hibah yang bersumber dari dana hibah. Nah, ini karena soal cutting yang pada saat itu masih offline, jadi masih ada soal-soal hafalan seperti ini. Pada intinya belanja hibah adalah belanja yang memang dianggarkan oleh Satker atau oleh entitas yang diperuntukkan untuk pihak lain atau diberikan kepada pihak lain yang dananya bersumber dari APBN ataupun dari uang hibah. Seperti itu. Jadi kalau belanja hibah itu memang kita menganggarkan belanja hibah, misalkan kita mau ngasih komputer ke pemerintah daerah atau misalkan dari Kementerian Kesehatan mau ngasih komputer ke PKN STAN, itu kalau Kementerian Kesehatan ke PKN STAN itu transfer ya gitu. Tapi kalau misalkan Pemda ke PKN STAN itu hibah. Nah, itu yang dianggarkan sebagai belanja hibah gitu. Tapi kalau belanja yang bersumber dari dana hibah itu adalah belanja-belanja Satker atau belanja-belanja entitas yang pendanaannya atau uangnya itu berasal dari uang hibah gitu. Jadi misalkan STAN menerima hibah dari mahasiswa uang 1,5 miliar, diperuntukkan untuk belanja gedung. Nah, itu belanja modal itu adalah belanja yang bersumber dari dana hibah seperti itu. Jadi beda sumber dananya saja. Nah, itu untuk pembahasan soal pada materi akuntansi hibah kali ini. Karena materinya juga tidak terlalu banyak dan kumpulan soal-soal di tahun sebelumnya juga tidak terlalu banyak, maka untuk kali ini kita hanya membahas soal 2 soal esai dan 2 soal pilihan ganda. Nah, itu untuk pembahasannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan, teman-teman bisa klarifikasi atau bisa diperjelas ke dosen masing-masing untuk menanyakan atau mengkonfirmasi jawabannya ini benar atau tidak. Dan kalau mau dilanjutkan diskusi, bisa diskusi atau bisa menghubungi saya juga. Seperti itu. Jadi jangan terpaku juga pada jawaban di sini, teman-teman juga harus konfirmasi juga kepada dosen, terutama untuk soal yang ketiga ini, pengembalian hibah barang. Teman-teman sebaiknya juga konfirmasi ke dosen masing-masing gitu. Karena tadi saya tanya ke beberapa dosen, jawabannya ada yang berbeda. Takutnya nantinya kita malah bingung. Jadi harus konfirmasi juga. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.